Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di dalam sharing sirah mendalami kisah mengambil hikmah bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Sampailah kita kepada pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya Haji Wada di tahun 10 Hijriah. Maka beliau kembali ke Madinah dan pasca itu Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid dan sebagainya. Kemudian beliau menjelaskan ajaran agama ini setelah beliau juga menjelaskan tentang sempurnanya ajaran agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sungguh benar-benar telah disempurnakan agama ini. Dan sebagaimana juga ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sebelumnya beliau bersama dengan kaum muslimin mendapatkan Fathu Mekkah sehingga dampaknya luar biasa bagi seluruh Arab dan juga secara internasional, masyarakat dunia mulai tidak lagi memandang sebelah mata terhadap ajaran agama ini. Maka pasca Fathu Mekkah itu Rasulullah SAW juga kemudian mendapatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni surat An-Nasr, ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang. Wujud dari puncak kemenangan itu apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak dari suku-suku di Arab, mereka punya ikatan perjanjian dengan orang-orang Quraisy sebagai penguasa bangsa Arab secara umum. Di antara perjanjiannya adalah mereka tidak boleh masuk Islam. Tetapi ketika kemudian orang-orang Quraisy pasca Fathu Mekkah, ternyata mereka akhirnya sukarela maupun ada beberapa yang terpaksa mereka kemudian masuk Islam. Maka suku-suku yang ada perjanjian dengan orang-orang Quraisy untuk tidak masuk Islam itu akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Inilah akhir dari tahun ke-10 dan kemudian awal dari tahun ke-11 Hijriah. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian para sahabat misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu mendengar ayat Allah yang turun yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-yauma akmaltu lakum atau idza jaa nasrullahi wal fath, tentang disempurnakannya ajaran agama ini, tentang diturunkannya pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondongnya manusia menuju agama Allah, dan penegasan Nabi, qad balagtu, Allahumma qad balagtu, ya Allah sungguh benar-benar telah aku sampaikan, menitikkan air mata Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian bahkan menangis sesenggukan, di mana para sahabat yang lainnya merasa bergembira dengan ayat itu. Heran, syekh kita ini kenapa? Gitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau agama ini telah sempurna, kalau manusia telah berbondong-bondong menuju agama ini, masuk agama Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah telah menegaskan, telah aku sampaikan, telah sempurna dari ajaran Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, tidak ada makna lain kecuali beliau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga diantaranya Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian di akhir dari bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit. Beliau di malam hari di akhir dari bulan Safar itu kemudian berziarah ke makam Baqi. Di sana beliau mendoakan kaum muslimin, memohonkan ampun, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum dan sebagainya, sampai kemudian beliau pulang. Ba'da subuh, pasca dari Baqi itu, beliau kemudian di rumahnya Aisyah mendengar Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, sungguh kepalaku terasa sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai Aisyah, kepalaku jauh lebih sakit.
saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakit yang luar biasa. Waktu berikutnya itu beliau jatah gilirannya di rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Pada waktu itu karena sakit beliau semakin parah, beliau kemudian minta untuk para istri-istri beliau dipanggil, dan beliau menyampaikan minta izin kepada para istrinya untuk tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya kemudian meridhoinya. Ketika kemudian beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, saat itulah sakit beliau semakin parah, dan beliau sempat merasakan, wahai Aisyah, saya merasakan dampak dari racun yang diberikan oleh orang-orang Khaybar. Yang ini artinya harku akan putus. Maknanya beliau akan segera wafat. Beliau dalam kehidupannya bisa dibilang relatif sehat, tidak ada sakit, kecuali sakit beliau menjelang wafat tersebut. Sakit beliau luar biasa. Pada waktu itu, teman-teman semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang beliau pikirkan di samping bagaimana kemudian beliau bisa menyempurnakan ajaran agama ini dan menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada satu lagi yang beliau sangat tegaskan kepada kaum muslimin, yakni yang telah beliau siapkan pasukan dari kaum muslimin untuk datang ke Syam menghadapi orang-orang Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, seorang anak muda usia 18 tahun menjadi panglima perang, di mana anggota pasukannya itu adalah para senior. Beberapa di antaranya ada yang sempat mempertanyakan, dan dalam kondisi sakit beliau menyempatkan untuk kemudian berpidato, berkhutbah di hadapan para sahabatnya untuk menegaskan tentang betapa kepemimpinan Usamah bin Zaid ini sama sekali tidak bisa diragukan. Karena apa? Kalau kalian semua meragukan Usamah, ini artinya meragukan kepemimpinan dari Zaid bin Harithah, bapaknya. Ya Allah, sesungguhnya kepemimpinan dari Usamah bin Zaid ini amat sangat layak dan mampu untuk menuntaskan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Maka kaum muslimin kemudian bersiap-siap segera menyambut seruan yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sakit beliau itu, yang pasukan ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid berangkat ke Syam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu kemudian sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah sampai beliau sudah tidak kuat lagi untuk salat berjamaah, dan karenanya beberapa kali bahkan beliau pingsan, sehingga salat jamaah itu diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa hari diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu ketika Abu Bakar minta Umar itu untuk mengimami, akan tetapi kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karenanya kemudian tidak jadi Umar, hingga akhirnya terus Abu Bakar As-Siddiq di hari-hari di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sakit dan tidak kuat untuk kemudian salat berjamaah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendekati wafat beliau sempat merasa agak enak, dan karenanya kemudian beliau dituntun oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dituntun sampai di dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar sudah mulai mengimami, akan tetapi ketika Rasulullah SAW merasa dan mengetahui kedatangan Nabi SAW, Abu Bakar mundur. Ketika mundur itu kemudian didorong oleh Nabi SAW. Sejauh dorongan Nabi itu beliau maju. Ketika kemudian dilepaskan dorongan Nabi SAW, Abu Bakar ini mundur lagi. Didorong lagi, mundur lagi, didorong lagi, kemudian mundur lagi. Hingga akhirnya Rasulullah SAW sudah tidak kuat berdiri, beliau salat dengan duduk. Abu Bakar As-Siddiq ini bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini juga banyak sekali hikmah fikihnya. Salah satunya adalah bahwa di dalam Islam itu di samping komitmen dengan tata aturan atau kaifiyah di dalam praktek ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada nilai luhur berupa adab. Abu Bakar As-Siddiq ini kan didorong, jelas diperintahkan oleh Nabi, tetapi beliau mundur lagi. Akhirnya ya udah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengimami.
Setelah selesai sholat oleh Rasulullah SAW ditanya, wahai Abu Bakar, bukankah engkau sudah aku perintahkan untuk maju? Demi Allah wahai Nabi, seandainya di depanku itu ada lubang sehingga saya menjatuhkan diri di sana dan dihimpit bumi tubuh saya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan aku mengimami sholat di belakangku adalah Rasulullah SAW. Ini maknanya adalah adab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya sudah memperkenankannya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salat terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu beliau sudah tidak kuat lagi. Pernah beliau kemudian sempat membuka tirainya untuk melihat kaum muslimin salat. Waktu itu beberapa sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkirakan beliau ingin untuk salat. Akan tetapi kemudian beliau memberikan isyarat rasa senang dan gembiranya kepada umatnya, kepada para sahabatnya yang telah benar-benar berpegang teguh komitmen dengan ajaran agama, berpegang teguh dengan iman, dengan akidah, berpegang teguh dengan ibadah-ibadah wabil khusus salat, dan mereka semuanya kemudian melaksanakannya. Maka beliau mengisyaratkan rasa gembira dan bahagianya, dan silahkan dilanjutkan sholat tersebut. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin parahlah kemudian sakit beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian beliau minta wadah untuk diberikan air, dan pada saat itu kemudian beliau mengambil air, tangannya dimasukkan ke air, terasa oleh Aisyah radhiyallahu anha begitu panas luar biasa, sehingga disebutkan diantaranya di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya itu bahkan 2 kali dari umatnya. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari menjelang hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu beliau membawa siwak. Rasulullah SAW melihatnya dan memberikan isyarat kepadanya mau memakai siwak tersebut. Maka setelah kemudian siwak yang dibawa oleh Abdurrahman itu dipersiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau kemudian bersiwak. Ini maknanya Rasulullah SAW mengajarkan bahkan pada kondisi di mana beliau amat sangat sakit seperti itu, beliau masih benar-benar memerhatikan kesucian dan kebersihannya dalam rangka mempersiapkan diri agar ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dalam kondisi bersih. Maka tepatlah kemudian pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW semakin lemah, dan kemudian beliau berucap yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, fir rafiqil a'la, yang maknanya adalah ketika ditanya, sesungguhnya waktu itu beliau ditanya oleh malaikat, apakah memilih untuk tetap bersama dengan dunia dan seisinya atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab fir rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga pernah waktu sakit beliau itu beliau berkhutbah dan menyampaikan kepada para sahabat, ada seorang yang ditawari apakah memilih dunia atau memilih ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga menangis ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana para sahabat yang lainnya, ya ini syekh kita Abu Bakar kenapa sih kok nangis? Beberapa kali nangis begitu. Dan beliau kan cerita saja. Kata Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau sangat lembut hati beliau, merasakan betapa sesungguhnya ini adalah hari-hari akhir, waktu-waktu terakhir kita semuanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu kemudian sungguh dunia seolah-olah menjadi terguncang dan gelap gulita disebabkan ditinggalkan cahaya bulan purnama, bahkan sirojam munira, matahari yang menyinari dunia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kemudian beliau sudah didatangi oleh malaikat
yang sudah minta izin kepada beliau sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau kemudian menegaskan memilih firrafiqil a'la, malaikat Jibril hingga kemudian juga malakul maut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mulai mencabut ruh beliau. Pada waktu itu beliau merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan beliau bertanya kepada malaikat, apakah semuanya akan merasakan sakaratul maut seperti ini? Ya, demikianlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya umatnya diringankan sakaratul mautnya, silahkan ditimpakan kepada beliau. Bahkan sampai akhir hayat beliau masih memikirkan yang namanya ummati kita semuanya. Kita yang difikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya inilah bagaimana keselamatannya nanti dalam kehidupan dunia dan nanti kehidupan di akhiratnya. Itu yang selalu difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat beliau, bahkan ketika beliau sudah merasakan sakaratul maut. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian mulai dicabut ruhnya dan kemudian beliau berdoa agar sakaratul maut umatnya itu diringankan dan dirasakan, ditimpakan kepada beliau, dan beliau merasakan beratnya sakaratul maut itu. Maka kemudian saat itulah hari di mana kita semuanya manusia, para sahabat merasa bingung, merasa gelap, merasa linglung, tidak tahu apa yang kemudian harus dikatakan ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggal. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar itu, beliau segera datang ke Masjid Nabawi dan kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, maka akan aku potong lidahnya. Itu karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceracau. Ya, sadar, tetapi kemudian ucapan yang diucapkan tidak logis. Tidak, demi Allah Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana juga Nabi Musa pernah 40 hari pergi dan manusia mengira meninggal. Sesungguhnya ternyata Nabi Musa menghadap kepada Allah Ta'ala dan berikutnya akan kembali. Seperti itulah Rasulullah SAW. Beliau tidak meninggal, beliau tidak wafat. Siapa yang mengatakan wafat, maka akan aku potong lidahnya. Terus ngomong seperti itu. Abu Bakar datang dan segera saja, karena Umar ini ajnabi, maka beliau tidak bisa masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha, tidak boleh. Maka Abu Bakar As-Siddiq karena bapak dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau segera masuk hingga kemudian benar-benar melihat Rasulullah SAW, dibuka wajah beliau dan kemudian disaksikan sungguh Rasulullah SAW benar-benar telah wafat, dan dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian mengatakan, betapa wanginya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hidup, dan betapa wanginya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal. Demi Allah, tidaklah engkau akan merasakan kematian ini 2 kali. Setelah kemudian beliau mencium dan kemudian beliau usap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutuplah wajah beliau, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui kaum muslimin yang diam 1000 bahasa, bingung, tidak tahu apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan. Sementara Umar bin Khattab terus menceracau. Didatangi dan didekati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar, sudah, engkau diam. Tetapi Umar tidak bisa diam. Maka kemudian Abu Bakar segera mengambil tempat agak lebih tinggi dan kemudian berpidato kepada umat manusia. May ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa may ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Sungguh demi Allah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya beliau benar-benar telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dialah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Dan beliau kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat 144 surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadhurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah Rasulullah, dan telah berlalu rasul-rasul sebelum mereka.
Maka apakah kalau dia terbunuh atau wafat, engkau akan kembali kepada kekufuran? Serta-merta Umar bin Khattab segera saja kemudian mendengar ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jatuh ke tanah dan kemudian beliau mengatakan, demi Allah, seolah-olah ayat itu baru saja turun, padahal ayat itu sesungguhnya sudah dihafal oleh Umar bin Khattab, sudah dihafal oleh kaum muslimin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hari-hari yang seluruh kaum muslimin pada waktu itu merasakan kesedihan yang luar biasa, dan kemudian hadir di tengah-tengah umat, yakni sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang membersamai beliau di gua, yang membersamai beliau dalam perjalanan hijrah, yang membersamai beliau selalu dalam perjuangannya, yang mengimami kaum muslimin di saat Rasulullah sudah tidak bisa lagi salat, dan beliaulah yang kemudian menenangkan dan menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin menerima wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah manusia agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita pelajari. Semoga pembelajaran kita, mengingat kita, pengenalan kita kepada manusia agung yang Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah, suri teladan terbaik ini, menjadikan kita mendapatkan inspirasi, motivasi, dan semangat yang tinggi untuk beruswah dan meneladani kehidupan beliau dalam serial kehidupan kita di berbagai macam bidang kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang cinta kepadanya dan bersungguh-sungguh untuk meneladaninya, dan kelak semoga mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga di akhirat kelak kita pun juga diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke Jannah Firdausul A'la bersanding dengan kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjumpa lagi insyaallah pada waktu-waktu berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.